Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya Atep Yulia Nugraha dari SMP PGRI Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor akan memaparkan tentang laporan video tugas Diklat 18 Samisanop penggunaan Google Classroom dan Google Meet untuk PBM yang efektif. Baik, saya akan memaparkan tentang video profil. Yang pertama adalah tentang Google Classroom. Ini adalah Google Classroom atau kelas yang sudah saya buat. Ini kelasnya dengan judul kelas adalah BPA IPA kelas 9 tahun 2020-2021. Di kelas ini ada 11 peserta didik yang masuk di kelas ini. Ini semuanya adalah kelas 9. Baik, di kelas ini juga sebelum saya melakukan hal-hal yang lain, saya membuat dulu topik-topik di kelas ini supaya nanti ketika PBM sudah teralokasi tempat-tempatnya dengan rapi sehingga gampang untuk melihatnya. Topik-topik yang saya buat adalah pertama pengumuman, walaupun di forum itu ada. Kemudian ada daftar hadir sehingga langsung masuk ke ini daftar hadir. Kemudian ada materi, ada tugas, ada kuis dan laporan. Nah, itu topik-topik yang saya buat di awal. Kemudian di sini juga ada tentunya link Google Meet yang sudah saya siapkan karena nanti ada pembelajaran secara live atau video conference yang dilakukan. Baik, setelah saya membuat topik-topiknya, yang pertama seperti biasa adalah melakukan dulu penyambutan ya, atau melakukan penjelasan tentang kelas ini. Jadi di sini saya sampaikan bahwa welcome, selamat datang anak-anak di kelas online BPA IPA dan seterusnya. Kemudian saya juga sampaikan di sini tentang tata tertib kelas online. Tidak hanya di Google Classroom tapi juga secara lengkap saya sampaikan bagaimana kriteria-kriteria penilaian pembelajaran, juga termasuk dalam hal nanti melakukan PBM jika ada sesi video conference. Kemudian apa saja yang akan dan yang bisa mereka lakukan di kelas ini. Tentunya mereka harus pertama mengisi daftar hadir melalui Google Form yang sudah disiapkan. Kemudian ada materi, bisa dari link materi atau video conference, ada tugas dan ada ulangan harian. Nah, ini hal pertama yang dilakukan, menjelaskan rule atau petunjuk atau pedoman ketika pembelajaran seorang dilakukan. Setelah ini maka saya langsung yang pertama itu tidak materi tapi peserta didik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir. Maka saya sampaikan di sini ada daftar hadir yang mereka harus isi melalui Google Form. Ya, ini semuanya ada 11 dan mereka semuanya sudah mengisi daftar hadirnya. Sengaja diberi nilai sebagai tambahan motivasi bagi mereka, yaitu tentang penilaian sikap disiplin, tepat waktu, dan tanggung jawab terhadap jadwal yang sudah mereka penuhi. Maka diberi nilai 100 untuk pertemuan ini. Nah, ini adalah bentuk dari absensinya seperti ini. Jadi mereka menulis nama lengkap mereka memilih kelas mereka, dan mereka mengisi status presensi mereka. Nah, kemudian setelah presensi, barulah masuk ke dalam bagian kedua, yaitu tentang pemberian materi. Nah, pada materi ini, hal pertama yang saya lakukan adalah memberikan rangkuman, setidaknya resume tentang materi ya, atau
rangkuman ya materi yang akan mereka pelajari. Jadi ini disampaikan dulu, ini materinya secara garis besar. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mereka diinstruksikan untuk belajar mandiri setelah membaca ringkasan materi tadi. Belajar mandiri dengan cara melihat link YouTube yang sudah disiapkan. Nah, ini link YouTube. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kakak sudah menjadi magnet. Nah, Dan ini tentang materi contohnya yang adalah disampaikan, yaitu tentang kemagnetan. Dan mereka semuanya sudah melihat atau mempelajari tentang link YouTube ini sebagai bahan mereka untuk memperdalam materi tentang kemagnetan. Kemudian setelah belajar menggunakan link YouTube, nah, mereka diuji dulu sejauh mana mereka memahami konsep-konsep dasar tentang kemagnetan. Maka saya membuat penugasan dalam arti uji awal ketika mereka sudah membaca, mereka sudah melihat, mengamati, mempelajari link YouTube. Maka saya sampaikan tugas pertama adalah mereka menjawab 3 pertanyaan singkat. Ya, ini pertanyaannya. Sebutkan 4 contoh benda ferromagnetik, sebutkan 3 cara membuat benda bersifat magnet, sebutkan 3 cara menghilangkan, dan ini saya kirim ke mereka dan sudah mereka jawab. Nah, ini contoh jawaban dari Sylvie Angel. Ini jawaban-jawabannya, kemudian saya beri nilai dan saya beri komentar karena jawabannya benar semua dengan kalimat excellent ya, nilai 100. Ada beberapa yang kurang sempurna seperti Amelia Juliani misalkan, ada salah satu sehingga diberi nilai 90, status atau predikat very good. Nah, itu sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang sudah menjawab dan tentunya sejauh mana mereka memahami tentang konsep yang tadi dipelajari. Nah, kemudian setelah materi dan tugas di awal, kemudian selanjutnya adalah dikuatkan lagi dengan pembelajaran secara langsung atau live dengan video conference menggunakan Google Meet. Ya. Nah, ini hasil dari rekaman video Google Meet yang tadi dilakukan. Ini kita akan belajar tentang kemagnetan ya. Ini adalah materi kelas 9 mata pelajaran IPA di semester genap ya. Seperti yang tadi sudah kalian pelajari secara mandiri di rangkuman materi atau di link YouTube, dan 3 soal yang kalian tadi sudah coba jawab. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang hal-hal dasar dulu ya, hal-hal dasar tentang kemagnetan. Mudah-mudahan nanti lebih memantapkan kalian dalam menguasai tentang materi kemagnetan ini. Baik, Bapak akan share screen, nanti akan tampil PPT yang Bapak akan tampilkan ya. Sekarang sudah. Nah, ini adalah presentasi dari yang saya lakukan. Sudah, Pak. Ya, oke. Kita mulai ya. Di SD harusnya ya, yang dapat adalah benda yang bisa ditarik oleh, kalau bukan logam. Ada sebuah daerah yang saya lakukan untuk menjelaskan tentang materi kemagnetan. Adalah dapat menjadi magnet. Nah, kemudian di sini ada bahan non magnetik. Dan nariknya itu baik oleh tolak. Nah, nanti ada itu simbol pertama yang penting bahwa magnet punya 2 kutub. Nah, itulah definisi yang penting kalian ketahui tentang magnet. Nah, ini membuat benda, hal yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Ya, jadi kita siapkan ya yang ingin
tarikannya tidak terlalu kuat, maka pilih yang paku. Itu ada alas merah ya. Jadi tutup magnet yang sederhana bisa kamu coba nanti. Yaitu ada ini, ada dua ini, ada ini. Kalau kita punya paku adalah selatan, maka bagian ini nih. Dan cara sampai sini harus bapasan kedua ya, pertemuan kedua. Baik, itu saja yang disampaikan. Ada pertanyaan sampai sini? Di link YouTube tadi ya yang sudah terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kalian tentang kemagnetan. Kita akan bertemu di pertemuan kedua nanti ya. Terima kasih. Nanti setelah ini kalian mengerjakan kuis ya. Ada Bapak udah nyiapin kuis di Google Classroom, ada 10 soal pilihan ganda. Mudah-mudahan tadi sudah belajar di link YouTube ataupun di rangkum materi dan sekaligus penjelasan dari Bapak untuk materi ini. Ya, terima kasih. Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah rekaman Google Meet yang tadi dilakukan kepada kurang lebih 11 peserta didik yang mengikuti secara live video conference tersebut. Nah, kemudian setelah itu mereka mengerjakan kuis yang juga sudah siapkan menggunakan Google Form ya. Nah, ini kuisnya, bentuk kuisnya. Nah, ini bentuk kuis di Google Form. Jadi mereka mengisi nama, kelas seperti biasa, kemudian mereka menjawab 10 pertanyaan yang ada di dalam soal-soal ini. Nah, kemudian setelah mereka menjawab tentunya ada hasil yang mereka dapatkan. Nah, ini adalah hasil dari kuis ya. Hasil dari kuis. Nah, ini hasil dari kuisnya. Nah, skornya ada 8, 8, 6, 9, 9, 8, 7, 9, 9, 8. Nah, ini karena masih bentuk skor, maka dirapikan dalam bentuk grade ya. Jadi ini adalah grade yang mereka atau nilai yang mereka dapatkan. Nah, ini grade-nya ya. Ini grade-grade yang mereka dapatkan dari 3 kegiatan ya, 3 aktivitas yang mereka lakukan pada hari ini. Nah, ini hasil-hasil dari yang mereka dapatkan. Setelah dirapikan dalam bentuk Excel, maka seperti ini. Ini daftar hadir tadi, kemudian ada 3 uji awal, kemudian hasilnya adalah ini untuk kuisnya. Nah, itu adalah hasil dari gabungan atau rekapitulasi nilai yang mereka dapatkan pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama untuk membahas tentang kemagnetan. Saya kira itu saja yang saya sampaikan, yang saya laporkan tentang video profil tentang Google Classroom atau Google Meet untuk PBM yang efektif. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.